Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali dalam aktivitas pembelajaran yang mana selama ini anak-anak sudah liburan ya, kurang lebih 1 bulan berlibur. Nah, kini kembali ke aktivitas biasa, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, janganlah lagi mengingat-ingat apa yang dilakukan saat liburan. Nah, anak-anak, sedianya nih sekarang rencananya kita akan melakukan tatap muka terbatas. Nah, namun demikian karena kondisi keadaan saat ini masih pandemi COVID ini masih mengganas gitu. Nah, sehingga tatap muka kita tunda ya, tidak bisa dilaksanakan. Nah, terpaksa kita kembali lagi melakukan pembelajaran secara daring ya. Nah, sebelumnya Pak perkenalkan dulu, mungkin ada yang karena selama ini anak-anak belajar dari rumah ya, mungkin tidak pernah ketemu tatap muka. Ada yang belum kenal, perkenalkan, nama Bapak ya, Anak Agung Oke Suwardani ya, asal dari Satrikawan Klungkung ya. Jadi Pak dari Klungkung. Mungkin ada anak-anak yang asalnya dari Klungkung, Satria. Silakan nanti kalau pulang kampung boleh ya mampir-mampir ke rumah Bapak. Nah, anak-anak, di kelas 9 ini ya, kita nanti akan mempelajari tentang sistem reproduksi ya. Yang pertama sistem reproduksi. Nah, apa saja persiapan-persiapan dari nanti anak-anak dalam mengikuti pembelajaran daring IPA ini ya, yang perlu anak siapkan nanti. Nah, di mana dalam pembelajaran daring ini metode yang media yang Pak pakai nanti gabungan antara WhatsApp, Google Classroom, nanti bisa memakai Zoom meeting ya. Kemudian untuk tesnya nanti pakai Google Form. Nah, yang mana setiap minggu itu untuk evaluasinya, apakah proses pembelajaran berjalan dengan baik, nanti anak-anak akan evaluasi dengan ya pemberian tugas atau tes-tes akhir dari pembelajaran. Nah, jadi akhir dari materi nanti selalu diberikan tugas atau tes yang sudah tentu itu dikumpulkan nanti secara langsung pada akhir jam pelajaran IPA, itu harus dikumpulkan. Nah, kalau tidak dikumpulkan pada hari itu, nanti itu dianggap anak-anak tidak mengikuti. Nah, demikian juga nanti absensi, dia akan selalu periksa absensinya. Nah, kemudian untuk penilaiannya nanti yang nilai ya, tugas yang setiap minggu atau tes akhir pembelajaran setiap minggu, nanti ada juga nanti ulangan harian, ada ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Nah, oleh karena itu anak-anak yang perlu anak persiapkan nanti dalam kegiatan pembelajaran IPA ini ya, nanti siapkan buku ya, buku paket. Nanti anak-anak akan dapatkan di sekolah buku paket. Kemudian juga paket data, siapa tahu nanti anak-anak mencari nanti di internet ya. Kemudian buku tulis, yaitu untuk nanti membuat tugas ya. Kalau ada tugas buat pada buku tulis, harus selalu persiapkan buku tulis di sampingnya. Halo? Nah, yang jujur ke ngerekam ini tidur lantai 3 di tengah.
uh, hmm, hmm, uh, di di muka uh, hmm, hmm, jadi man oh, yuk. Nah, inilah nanti yang akan menjadi penilaian anak-anak pada akhir semester, ya. Kehadiran, tugas atau tes setiap hari, setiap minggu, ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Nah, sistem reproduksi pada manusia. Jadi yang pertama materi yang akan anak-anak pelajari itu adalah sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi, ya. Re itu artinya kembali, produksi hasil, menghasilkan kembali, atau bisa kita katakan sebagai perkembangbiakan, berkembang biak. Nah, ini adalah merupakan salah satu ciri daripada makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu akan melakukan reproduksi atau perkembangbiakan, termasuk juga pada manusia. Jadi manusia juga berkembang biak. Nah, apa saja yang perlu dipelajari di dalam mempelajari sistem reproduksi? Nah, nanti ada 5 hal yang perlu kita dalami di dalam belajar tentang reproduksi pada manusia. Ya. Yang pertama itu adalah tentang pembelahan sel. Nah, kenapa pembelahan sel? Karena reproduksi itu yang terlibat nanti dalam reproduksi adalah sel, ya. Jadi dari sel terus mengalami pembelahan sehingga nanti menjadi organisme. Kemudian yang kedua, adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Nah, apa saja organ-organ pada laki-laki yang terlibat nanti di dalam sistem reproduksi, ya. Jadi apa saja, fungsinya apa saja. Yang ketiga, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Nah, apa saja organ-organ pada wanita itu nanti yang terlibat di dalam sistem reproduksi. Selanjutnya, siklus menstruasi, fertilisasi dan kehamilan. Nah, ini juga penting. Kenapa wanita atau perempuan itu dia mengalami menstruasi? Bagaimana terjadinya menstruasi? Fertilisasi atau pembuahan, bagaimana terjadinya pembuahan, di mana terjadinya, dan bagaimana proses terjadinya kehamilan. Nah, yang terakhir adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, kenapa kita mempelajari sistem reproduksi pada manusia itu? Ini tidak lain arahnya adalah untuk mengantisipasi, ya, untuk mengantisipasi penyakit yang ditimbul pada sistem reproduksi. Nah, penyakit inilah yang sekarang ini, saat-saat ini sangat mematikan, ya, sangat banyak juga mematikan bagi manusia, yaitu penyakit pada sistem reproduksi. Nah, oleh karena itu kita secara dini harus mengetahui, mempelajari, nah, dengan tujuan untuk
mengantisipasi supaya kita tidak nanti terjangkit atau mengidap penyakit pada sistem reproduksi. Nah, inilah 5 hal yang akan kita pelajari nanti di dalam pembelajaran tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kita perlu juga ketahui bagaimana hierarki organisasi kehidupan. Ini anak-anak sudah pelajari sebenarnya ketika anak-anak di kelas 7 kemarin ya. Bagaimana hierarki organisasi kehidupan. Coba kita lihat. Organisme. Jadi ada bermacam-macam organisme yang dalam hal ini kita pilih adalah manusia ya. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan ya. Nah, jadi kita pilih organismenya adalah manusia. Nah, manusia ini disusun oleh apa saja? Nah, yang pertama yang menyusun organisme manusia ini atau termasuk hewan juga ialah terdiri dari sistem pencernaan ya. Jadi sistem pencernaan ini tersusun atas beberapa organ. Nah, ini namanya sistem organ. Sistem organ pencernaan ada lambung, ada hati, ada ada usus ya. Nah, jadi lambung, usus ya, ada empedu, usus besar, usus halus, dan ada anus. Nah, ini adalah yang menyusun sistem organ pencernaan manusia. Yang kedua, dia juga tersusun atas sistem organ pernapasan. Nah, ini adalah sistem organ pernapasan. Nah, apa saja organ-organ pernapasan? Ya, ada dari hidung mulai ya, hidung, tenggorokan, kemudian ada paru-paru ya. Nah, ini sistem organ pernapasan. Nah, kemudian ada sistem organ peredaran darah. Nah, ini sistem peredaran darah, apa saja organnya? Ya, dari jantung, ada pembuluh darah ya. Kemudian ada paru-paru juga, sistem organ peredaran darah. Sistem organ peredaran darah. Ada juga sistem organ reproduksi. Nah, inilah yang kita akan pelajari nanti, sistem organ reproduksi ya, apa saja ya. Ada nanti sel telur yang pada wanita ya, ada uterus ya. Nah, dan ada beberapa lagi sistem organ yang menyusun organisme baik laki-laki maupun perempuan ya, jadi ada beberapa lagi. Nah, ini contoh-contohnya sistem organ. Nah, sistem organ ini masing-masing tersusun atas organ-organ. Nah, kita ambil contohnya sistem organnya adalah sistem organ pencernaan. Jadi dia tersusun atas organ-organ lambung, usus ya, ada usus besar, usus halus, usus 12 jari, kemudian terakhir anus. Nah, inilah sistem organ. Nah, kemudian kalau kita ambil organ lambungnya, apa saja yang menyusun organ lambung? Nah, kalau kita ambil ada jaringan ya, jaringan kulit. Jadi lambung ini ada jaringan kulitnya ya. Ada nanti di dalamnya ada endodermisnya ya. Nah, ini salah satunya adalah ini jaringan kulit yang paling luar. Ada jaringan darahnya juga. Nah, kemudian kalau jaringan ini tersusun atas apa saja? Nah, inilah yang tersusun oleh bagian yang terkecil dari organisme yang disebut dengan sel. Jadi sangat kecil. Bahkan ini tidak bisa dilihat oleh mata yang telanjang ya. Harus memakai alat baru bisa nanti kita melihat sel. Perhatikan ya, bayangkan seberapa kecilnya yang disebut dengan sel. Coba kita lihat apa saja yang terdapat di dalam sel. Meskipun dia kecil, tapi di dalamnya juga masih terdapat organel-organel, terdapat bagian-bagian atau struktur yang menyusun sel. Nah, inilah organel-organel, bagian-bagian yang menyusun daripada sebuah sel. Ini kita ambil contohnya adalah sel hewan.
ya, termasuk sel manusia. Ya, coba kita lihat apa saja yang ada di dalam sel. Sel adalah bagian paling kecil pada makhluk hidup. Semua sel mempunyai 3 hal kesamaan, tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya, mempunyai sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan mempunyai DNA yang merupakan materi genetik. Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendikte hal yang harus dilakukan oleh sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk benang kusut atau tidak beraturan di DNA yang ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus, yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, atau yang disingkat dengan RE. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola sebagai pusat penyimpanan air. Kembali lagi pada sel hewan. Kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom. Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim. Nah, itulah sekilas tentang organel sel ya, struktur yang menyusunnya, namun gambarnya tidak jelas. Bisa anak-anak nanti lihat di channel YouTube ya. Silakan nanti cari di YouTube bagaimana sebenarnya apa sebenarnya yang terdapat di dalam sel ya. Nah, jadi sel tadi itu sangat berperanan penting ya di dalam sistem reproduksi ya. Jadi kita tahu sel yang sangat kecil itu nanti terus berkembang, membelah sehingga menjadi besar, menjadi organisme ya, menjadi manusia. Nah, coba bayangkan bagaimana prosesnya dari sel yang sangat kecil itu bisa mengembang menjadi manusia. Nah, sebelum itu kita akan pelajari dulu bagaimana sel itu mengalami pembelahan. Jadi pembelahan sel ada 2 jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, jadi anak-anak bisa lihat bagaimana proses pembelahan mitosis ya. Coba lihat proses pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan sel? Ya, secara umum pembelahan sel itu diartikan sebagai proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Oke? Apa maksudnya? Kita lihat contohnya. Misal gini, anggap ini misalkan satu buah sel. Satu buah sel ini, setiap sel makhluk hidup selama dia hidup, maka sel itu akan selalu cenderung untuk membelah. Oke? Apa tujuan
ini dia bisa membelah menjadi dua buah sel yang sama. Nah, sel ini kita sebut sebagai sel anakan. Nah, masing-masing sel anakan juga bisa membelah menjadi dua sel anakan yang baru, sehingga nanti kita akan peroleh 4 buah sel anak. Keempat buahnya ini masing-masingnya juga nanti bisa membelah, sehingga jumlahnya makin lama makin banyak. Nah, ini terjadi pada semua makhluk hidup. Selama dia hidup, maka dia cenderung akan terus membelah sel ini. Cuma makin lama, makin tua, ketika usianya makin tua, maka kemampuannya untuk membelah akan semakin kecil. Oke? Contohnya orang tua. Ketika kita semakin tua, maka sel-sel tubuh kita akan makin lambat membelahnya. Prosesnya akan terjadi semakin lambat. Terus, apa tujuan sel itu membelah? Tujuan sel membelah, pertama, tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Dulu waktu kelas 7 udah pernah belajar tentang pertumbuhan kan? Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan kalau secara biologi diartikan sebagai proses penambahan ukuran yang nggak bisa balik lagi. Apa contohnya? Misalkan nambah tinggi. Kalian kalau nambah tinggi, mungkin nggak nanti jadi pendek lagi? Nggak mungkin. Oke? Terus, nambah kepintaran misalkan. Nambah kepintaran ini contohnya kayak gini. Dulu waktu bayi, bisanya cuma nangis doang. Sekarang udah bisa ngomong, udah bisa ketawa, udah bisa jalan, lari. Itu kita sebut sebagai pertumbuhan. Gara-gara ada tujuan pembelahan sel yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua, pembelahan sel berfungsi untuk perbaikan. Apa yang biasanya diperbaiki? Ya, sesuatu yang rusak. Nah, tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Apa contoh kerusakan yang paling sederhana? Yang paling sering kita alami? Luka. Oke? Luka adalah salah satu contoh kerusakan yang perlu diperbaiki. Nah, ini ada contohnya. Nih, dia ngalami luka pada jari tangannya. Nah, luka itu makin lama, ya dia bisa sembuh sendiri. Kadang-kadang nggak perlu diobati, dia bisa sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh? Gara-gara sel-sel yang berada di dekat luka itu mengalami pembelahan, sehingga lukanya bisa ditutup oleh sel-sel yang baru. Yang ketiga, pembelahan sel bertujuan untuk proses reproduksi. Nah, apa itu reproduksi? Reproduksi adalah perkembangbiakan. Oke? Beranak, lalu kemudian anaknya beranak lagi, itu kita sebut sebagai reproduksi. Nah, pembelahan sel dengan tujuan reproduksi ini terjadi pada sel-sel kelamin. Kalau pada laki-laki kita nyebutnya sebagai sperma, kalau pada perempuan kita nyebutnya sebagai sel telur. Oke? Yang kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan nanti akan menghasilkan janin, calon manusia yang baru. Bayi yang ada di perut ibu kita sebut sebagai janin. Nah, kita nanti akan ngebahas sampai ke sini. Oke? Ini tujuan dari pembelahan sel. Jadi ada 3. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Ini 3 tujuan utama pembelahan sel. Nah, sekarang kita ngebahas tentang apa jenis-jenis dari pembelahan sel. Oke? Ada 2 jenis utama dari pembelahan sel. Ada namanya pembelahan mitosis, ingat mitosis, dan pembelahan meiosis. Oke? Ada mitosis. Ini kita lingkari. Ada meiosis. Mito sama mio. Oke? Nah, apa beda di antara keduanya? Perbedaannya, yang pertama, berdasarkan jumlah sel anakan yang dihasilkan. Mitosis itu akan menghasilkan 1 sel anakan. Jadi 1 buah sel yang mengalami pembelahan mitosis akan menjadi 2 buah sel yang baru. Nah, sementara kalau pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Jadi dari 1 sel induk nanti akhirnya akan menjadi 4 buah sel anak. Oke? Ini perbedaan yang pertama, berdasarkan jumlah sel anak yang dihasilkan. Mitosis ada 2 sel anak, meiosis ada 4 sel anak yang dihasilkan. Perbedaan yang kedua, pada pembelahan mitosis, sel anak identik dengan sel induknya. Identik itu berarti sama persis. Anak yang dihasilkan, sel-sel anak yang dihasilkan, 2 buah sel anak ini, itu memiliki bentuk dan sifat yang sama dengan sel induknya. Sementara kalau pada pembelahan meiosis, sel anak yang dihasilkan tidak identik, beda dengan sel induknya. Oke, jadi keempatnya ini beda sama induknya.
Terus yang ketiga, kenapa sel anak identik dengan sel induknya kalau pembelahan mitosis? Penyebabnya gara-gara kromosom sel anak sama dengan sel induknya. Kromosom apa itu? Nah, kalau pada mitosis, kromosom sel anak, sel hasil pembelahannya sama dengan sel induknya. Oke? Berarti kromosomnya berpasangan, sama halnya seperti induknya. Berbeda dengan meiosis. Kalau pada meiosis, kromosom sel anak yang dihasilkan, sel anak ini sel hasil dari pembelahannya, itu jumlahnya hanya setengah dari sel induknya. Jadi kalau induknya 2N, maka anaknya, sel anaknya itu punya kromosom yang jumlahnya adalah N. Sering disebut dengan istilah haploid. Oke, beda kan? Diploid berarti 2N, kromosomnya sama dengan kromosom induknya yang jumlahnya sama. Sementara kalau meiosis, dia sifat sel anaknya adalah haploid atau N, kromosomnya setengah dari sel induknya. Oke, ini perbedaan yang ketiga. Terus perbedaan yang keempat, tempat terjadinya. Mitosis terjadi pada sel tubuh. Apa itu sel tubuh? Ya, sel seluruh tubuh kita. Sel kulit, sel otot, sel tulang, sel apa lagi. Nah, kalau pada pembelahan meiosis, ini terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Oke, ini terjadi pada pembentukan sel sperma dan sel telur pada manusia ataupun pada hewan tingkat tinggi. Nah, tahap pada pembelahan mitosis itu ada 4 tahap utama. Yang pertama kita mulai dari sebelum kita mulai tahapnya, dulu kita pernah belajar tentang sel, tentang bagian-bagian sel. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi bagian-bagian sel ini, karena nanti untuk memahami proses pembelahan mitosis ataupun meiosis akan lebih gampang kalau kita tahu nama bagian-bagian sel. Nah, kita mulai dari yang tengah ini. Yang di tengah ini namanya adalah nukleus atau inti bahasa Indonesianya. Ini inti. Apa yang ada di dalamnya? Di dalam inti ini terdapat kromosom. Oke, kromosom sebagai pembawa materi-materi genetik. Nah, inti ini dibungkus oleh membran inti namanya. Kalau nggak ada membran intinya, akibatnya intinya nanti akan tercerai-berai, terserak di semua bagian sel. Oke? Jadi dia dikumpulkan, dibungkus oleh membran inti. Jadi bagian luar inti ini kita sebut sebagai membran inti. Dalamnya kalau kayak gini jadi nggak kelihatan karena ada membran intinya. Nah, kemudian di luarnya ini ada berbagai organel sel. Kita mulai dari sitoplasma. Jadi cairan sel yang ada di dalam sel ini, nanti ada cairan disebut sebagai sitoplasma. Dan organel-organelnya ini melayang di dalam cairannya. Yang pertama ada namanya, kita mulai dari yang atas, ada namanya aparatus Golgi. Yang ini. Terus ada namanya mitokondria. Terus ada namanya lisosom. Terus ada namanya retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar. Terus ada ribosom, titik-titik ini ribosom. Terus ada yang namanya sentrosom. Nah, di antara semua organel sel yang berperan paling penting, pada proses pembelahan itu ada 2. Yang pertama inti, nukleus, dan yang kedua adalah sentrosom. 2 hal ini yang nanti akan berperan penting dalam proses pembelahan. Nah, apa fungsinya? Sekarang kita lihat. Oke. Pada pembelahan mitosis, proses pertama disebut sebagai profase. Oke? Ini gambar sel yang tadi. Ini tadi intinya, terus yang ini adalah sentrosom. Oke? Tadi sentrosomnya cuma ada sepasang sentriol. Jadi masing-masing ini nanti disebut sebagai sentriol. Oh, lowbat. Kita pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi? Kenapa sentrosomnya jadi 2 pasang? Padahal tadi awalnya cuma sepasang. Nah, pada tahap profase ini ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, yang terjadi pada proses profase itu yang pertama adalah ini. Benang-benang kromatin memadat membentuk kromosom. Jadi di dalam inti itu materi-materi genetik berada dalam bentuk benang-benang kromatin yang halus. Nah, sebelum terjadi pembelahan pada proses profase, benang-benang kromatin tadi memadat, menebal, membentuk kromosom. Biasanya kadang-kadang kromosom ini dinamakan dengan X. Oke? Digambarkan
bukan digambarkan, tapi emang gambarnya berbentuk seperti huruf X. Oke? Dia menebal, membentuk kromosom. Itu yang pertama yang terjadi. Yang kedua, membran inti, kan inti tadi dibungkus oleh sebuah membran. Nah, membran inti pada proses profase dia mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Rusaknya karena emang sengaja. Jadi sengaja dia berubah menjadi lebih kecil, menjadi bentuk fragmen, bagian-bagian yang kecil. Oke? Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia rusak, ketika dia menjadi bagian-bagian yang kecil, nah si kromosom yang berada di inti bisa keluar. Oke? Terus yang ketiga yang terjadi, sentrosom tadi membelah sehingga jadi dua pasang sekarang. Lalu memisah menjadi kutub yang berlawanan. Sepasang sentrosom kalau di sini menuju ke atas, sepasang lagi menuju ke bawah. Lalu kemudian mereka terhubung dengan yang namanya gelondong pemisahan atau benang spinel. Jadi yang warna kuning mirip benang ini kita sebut sebagai benang spinel atau gelondong pemisahan. Oke, benang spindel, sorry. Nah, nanti berfungsi untuk menarik kromosom. Oke, itu tahap yang pertama. Namanya adalah tahap profase. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya disebut dengan tahap metafase. Nah, si membran intinya kan udah hilang, maka si kromosomnya udah bebas berada di dalam sel, udah berada di luar inti, nggak lagi ada di dalam inti, tapi di dalam sitoplasma dia sekarang. Nah, pada proses metafase, satu hal yang utama terjadi itu adalah yang pertama, sentrosomnya udah berada di kutub. Yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah. Oke? Kemudian, si kromosom-kromosomnya ini berjejer di tengah, persis berada di tengah-tengah yang disebut sebagai bidang pembelahan. Kenapa disebut dengan bidang pembelahan? Karena garis ini tempat dia membelah nanti. Pas selnya terbelah nanti berada di garis ini. Dan si kromosom udah berjejer di sana. Oke? Udah bersiap-siap untuk membelah. Jadi kromosomnya yang dibelah terlebih dahulu. Ini proses yang kedua. Namanya metafase. Yang pertama, profase. Yang kedua kita sebut sebagai metafase. Oke? Lanjut, proses yang ketiga. Proses ketiga kita sebut sebagai proses anafase. Nah, coba perhatikan gambarnya. Apa yang terjadi pada kromosomnya? Kromosom yang tadi berjejer, oke, di bidang pembelahan di tengah-tengah, sekarang ditarik oleh sentrosomnya. Sentrosom atas narik ke arah atas, sentrosom yang berada di bawah narik ke arah bawah, sehingga kromosomnya jadi terpisah. Oke? Jadi terbelah kromosomnya. Sebagiannya pergi ke atas, sebagiannya lagi pergi ke bawah. Itu yang terjadi. Namanya kromatid istilahnya. Jadi kromatid saudara dari setiap pasangan, ini awalnya berpasangan, memisah menuju kutub yang berlawanan. Ada yang menuju kutub atas, ada yang menuju kutub bawah. Oke, ini yang terjadi pada proses anafase. Jadi yang pertama tadi namanya adalah profase, yang kedua metafase, dan yang ketiga adalah anafase. Oke. Nah, berikutnya proses yang keempat dan yang terakhir pada proses pembelahan mitosis ini. Kita nyebutnya telofase. Kromosom yang udah terpisah, yang udah ke atas sebagian dan ke bawah sebagian, berikutnya mulai dibungkus lagi oleh membran inti. Jadi membran inti yang tadi awalnya di profase mulai menghilang, oke, berubah menjadi fragmen. Di bagian telofase, membran inti kembali lagi membungkus kromosom. Oke, masing-masing ada di sel yang atas dan ada di bagian bawah. Oke, jadi nanti akan dihasilkan dua buah sel dengan dua buah inti. Terus yang kedua, si kromosomnya mulai meregang. Kan tadi pada profase kromosom dibentuk, kromatin memadat membentuk kromosom. Nah, sekarang kromosomnya akan meregang lalu akan berubah lagi jadi benang-benang kromatin. Oke? Jadi benang-benang halus kromatin. Terus berikutnya yang tiga yang terjadi, terbentuk cincin pembelahan. Yang mana cincin pembelahan itu berupa lekukan ini. Oke? Di lekukan inilah kemudian sel akan membelah. Sel akan terbagi dua. Satu sel ada di atas dengan satu sel ada di bawah. Sel yang persis sama seperti sel induknya. Oke? Dengan jumlah kromosom yang sama. Oke? Sehingga dihasilkan ada dua sel anakan. Nah, ini kita sebut sebagai proses mitosis. Ingat prosesnya? Profase yang pertama,
metafase, anafase, sama telofase. Oke? Nah, itulah tadi penjelasan dari pembelahan mitosis ya, bagaimana proses terjadinya pembelahan mitosis, apa saja tahapannya. Ada 4 tahap di sana ya, profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Anak-anak silakan dihafalkan apa ada ciri-ciri ya, apa ciri-ciri dari setiap tahap itu. Jadi profase apa cirinya, apa yang terjadi di sana, metafase apa, anafase apa terjadi, dan telofase apa. Nah, itu yang sering biasanya keluar di dalam soal-soal ya. Nah, demikian juga tujuan ya, tujuan daripada pembelahan sel. Nah, ada 3 tadi, silakan itu nanti dipelajari. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, anak-anak boleh nanti silakan ditanyakan ya sama Bapak ya, baik melalui WA ataupun melalui Google Classroom ya, silakan. Nah, selanjutnya adalah pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Nah, bagaimana tahapan-tahapan atau proses yang terjadi pada pembelahan meiosis ya. Baiklah, kita ikuti ya video dari proses pembelahan meiosis berikut ini ya. Nah, kalau pada pembelahan meiosis, ini tahapnya agak sedikit lebih banyak. Kan tadi kalau pembelahan meiosis yang dihasilkan adalah 4 sel anakan, dan prosesnya lebih banyak, lebih panjang. Nah, proses yang pertama kita nyebutnya sebagai profase. Ini kita zoom aja dulu. Ini zoom kok nggak salah nih. Nah, ini. Nah, pada proses profase ini pada proses yang pertama kita nyebutnya sebagai profase 1. Oke? Yang terjadi pada proses profase 1 hampir sama dengan tadi. Yang pertama, membran inti berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Membran intinya mulai menghilang sehingga kromosomnya menjadi bebas berkeliaran di dalam sel, di dalam sitoplasma. Terus yang kedua, apa yang terjadi? Kromatin ya sama kayak tadi. Kromatin memadat menjadi kromosom. Terus bedaannya terjadi di sini. Terjadi pindah silang di antara kromosom. Jadi ada kaki-kaki kromosom yang saling bersilangan. Ada bagian-bagian yang pindah. Bagian dari kromosom pindah ke bagian berikutnya. Oke? Nah, inilah yang mengakibatkan kromosom anak berbeda dengan kromosom induknya. Karena terjadi perpindahan silang, maka ketika dia membelah, maka kromosom yang dihasilkan, kromosom anak yang dihasilkan berbeda dengan kromosom induknya. Oke, ini yang kedua. Terjadi pindah silang pada kromosom. Terus berikutnya, sentrosom ini sama kayak tadi. Terbentuk sentrosom, sentrosomnya membelah sehingga terjadi 2 pasang, lalu kemudian memisah menuju kutub, yang satu ke kutub bawah, yang satu ke kutub atas. Terus terbentuk gelondong pembelahan atau benang spindel istilahnya. Oke? Ini proses yang pertama, kita nyebutnya sebagai proses profase. Oke? Terus yang kedua disebut sebagai proses metafase 1. Kalau tadi profase 1, yang kedua disebutkan metafase 1. Mirip yang terjadi sama metafase pada mitosis. Nah, pada metafase 1 ini yang terjadi, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Oke? Jadi kromosom yang udah keluar dari intinya udah nggak ada lagi, lalu kemudian berjejer. Terus sentrosomnya, nih sentrosom itu udah ada pada kutub dan bersiap-siap menarik kromosom. Oke? Terus tahap ini nanti dilanjutkan oleh tahap ketiga yang kita sebut sebagai anafase 1. Nah, pada proses anafase, kromosom yang udah berjajar ditarik oleh sentrosomnya ke atas dan ke bawah sehingga terpisah 2. Oke? Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub. Terus proses yang keempat adalah proses telofase. Pada proses telofase, membran inti mulai terbentuk kembali. Mulai terbentuk membran inti. Oke? Lalu kemudian terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi 2. Ada lekukan, nih lekukan ini tempat nanti sel akan membelah. Oke? Terus kemudian ya sama seperti tadi,
ini nanti akan menebal. Ini nanti akan menebal. Tapi sebelumnya ya dia akan menebal, membentuk kromosom, akan membentuk kromatin lagi. Ini kita sebut sebagai telofase 1. Nah, ini tahap pertama. Ini disebut sebagai meiosis 1 istilahnya. Jadi dari tahap pertama dari profase 1 sampai telofase 1, 4 tahap pertama ini disebut sebagai meiosis 1. Oke? Nah, meiosis tidak berhenti sampai di sini. Nah, ketika ini udah membelah, proses pembelahannya nanti disebut sebagai sitokinesis. Terjadi sitokinesis sehingga dibentuk 2 sel anakan yang haploid. Nah, berikutnya ada proses yang kita sebut sebagai profase 2. Ini kita nyebutnya profase 2. Jadi dari telofase 1 nanti menjadi profase 2. Apa yang terjadi di profase 2? Mirip seperti yang terjadi di profase 1. Setiap sel anak yang tadi dihasilkan, kan telofase 1 nanti mengalami sitokinesis. Sitokinesis ini istilah untuk proses pembelahannya. Dia terpecah menjadi 2. Masing-masing sel anak akan mengalami profase 2. Yang terjadi pada profase 2 ya sama kayak tadi. Sel anakannya ini sifatnya haploid. Kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Tadi induknya kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kromosom. Jadi yang berbentuk X ini disebut dengan 1 kromosom. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing sel anak sekarang tinggal 2 kromosom. Oke? Maka disebut sebagai sel anakan yang haploid. Nah, pada profase 2, ya yang pertama terjadi itu terbentuk gelondong pembelahan atau benang spindel. Si sentrosomnya akan bergerak menuju kutub. Terus kemudian membran inti berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, ya sama seperti tadi. Sehingga nanti si kromosomnya, si kromatidnya bebas bergerak, yang nanti akan mulai bergerak ke bidang pembelahan, ke tengah-tengah. Kemudian tahap yang kedua kita nyebutnya sebagai tahap metafase. Nah, pada tahap metafase ini, ya sama kayak tadi, si kromatid tadi atau si kromosom itu udah persis berada di tengah-tengah, persis berjajar pada bidang pembelahan dan bersiap-siap ditarik oleh sentrosomnya. Dilanjutkan ke tahap yang kedua. Ini bukan metafase 1 ya, ini metafase 2 harusnya. Ini kita perbaiki dulu. Harusnya ini kita sebut sebagai metafase 2. Ini salah tulis. Metafase 2. Ini anafase 2. Oke? Jadi habis metafase 2 nanti dilanjutkan oleh anafase 2. Oke? Nah, pada anafase 2, kromosom yang tadi udah berjejer ditarik ke kutub. Oke? Sentrosom atas menariknya ke atas, sentrosom bawah menarik ke bawah. Ini yang terjadi, pisah dan bergerak ke kutub. Ini terjadi pada anafase 2. Terus nanti terakhir dilanjutkan oleh telofase 2. Nah, ini salah tulis lagi nih. Telofase 2. Nih. Apa yang terjadi pada telofase 2? Terbentuk nukleus. Oke? Membran inti yang tadi sempat hilang balik lagi, muncul lagi, ngebungkus masing-masing kromosom ini. Oke? Terus kemudian si kromatid terurai menjadi kromatin, balik lagi jadi benang-benang kromatin. Terus kemudian ada bidang lekukannya. Yang bidang lekukannya ini nanti akan mengakibatkan sel terpisah, sehingga nanti akan dihasilkan 4 buah sel anakan. 1, 2, 3, 4. Proses pemisahannya kita sebut nanti sebagai sitokinesis. Oke? Ini yang terjadi. Nah, pada proses meiosis ini dari profase 1 sampai telofase 1 ini kita sebut sebagai meiosis 1, tahap pertama. Dari profase 1 sampai telofase 1 ada 4 tahap. Oke? Nah, dari profase 2 sampai telofase 2 ini kita sebut sebagai meiosis 2. Jadi dia terdiri dari 2 tahap utama. Meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis 2 dari profase 2 sampai telofase 2. Nah, itulah tadi bagaimana proses pembelahan sel secara meiosis. Jadi dia terjadi
dua kali tingkat, ya, dua tahap, yaitu ada meiosis pertama, ada meiosis kedua. Nah, silakan anak-anak cari apa saja perbedaan, ya, apa saja perbedaan dari proses pembelahan secara mitosis dan proses pembelahan secara meiosis. Nah, ini juga sering ditanyakan di dalam soal-soal, ya. Nah, silakan nanti anak-anak boleh diulang-ulang, ya. Kemudian yang mana yang tidak mengerti silakan anak-anak tanyakan, ya. Silakan anak tanyakan. Nah, itu tadi sementara dulu untuk pertemuan di awal kita, ya. Jadi untuk selanjutnya silakan anak-anak nanti lebih dipersiapkan lagi apa-apa yang perlu dipersiapkan yang sudah tadi Pak jelaskan untuk kelancaran dalam proses pembelajaran IPA ini. Nah, sekarang seperti janji Pak, setiap akhir dari materi, ya, kita akan evaluasi sejauh mana anak-anak menerima materinya, ya, dengan cara sekarang kerjakan soal tes pada Google Form, ya. Nanti akan Pak bagikan linknya, silakan anak buka